Bagaimana jadinya jika kitab suci umat Islam tidak pernah dikodifikasi? Bagaimana jika setiap wilayah membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda-beda, lalu saling menyalahkan satu sama lainnya? Bagaimana jika generasi setelah sahabat tidak lagi memiliki rujukan yang tunggal? Maka sejarah bisa jadi berbeda. Dan dari sinilah peran besar Khalifah Utsman bin Affan menjadi sangat menentukan. Kodifikasi Al-Quran bukan sekedar proyek administratif. Ia adalah keputusan peradaban. Namun proses itu tidak dimulai pada zaman Utsman bin Affan. Ia dimulai sejak wahyu pertama diturunkan. Ketika wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Al-Quran langsung menjadi pusat kehidupan umat pada saat itu. Metode penjagaannya ada dua. Yang pertama hafalan. Bangsa Arab memiliki tradisi lisan yang sangat kuat. Para sahabat menghafalnya langsung dari Nabi SAW. Dan yang kedua adalah penulisan. Nabi memiliki para penulis wahyu, di antaranya Zaid ibn Thabit, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab, serta yang lainnya. Wahyu pada saat itu ditulis di pelepah kurma, pada tulang-tulang, kulit, dan batu yang tipis. Namun pada saat itu belum dihimpun dalam satu mushaf yang utuh. Mengapa? Karena wahyu masih turun. Susunan ayat pun masih mengikuti bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi pada saat itu perang Yamamah, sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Dari sinilah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar Al-Quran dihimpun dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar pun ragu. Dan beliau mengatakan, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW? Tetapi Umar bin Khattab meyakinkan, demi Allah, ini untuk kebaikan. Akhirnya ditunjuklah Zaid bin Thabit sebagai pemimpin proyek pengumpulannya. Metodenya sangat ketat. Harus ada hafalan, harus ada catatan tertulisnya, harus ada 2 orang saksi. Dan hasilnya terhimpunlah mushaf yang pertama. Mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian oleh Umar bin Khattab, lalu oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Ketika Islam mulai meluas ke wilayah Syam, Irak, Armenia, dan Azerbaijan, perbedaan dialek mulai memunculkan ketegangan. Dalam ekspedisi di Armenia, Hudzaifah bin Yaman melihat kaum muslimin saling menyalahkan bacaan satu sama lainnya. Ia kemudian lalu kembali ke Madinah dan berkata kepada Khalifah Utsman bin Affan, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ini bukanlah perbedaan akidah, ini perbedaan qiraah dan dialek. Namun jika dibiarkan, ini bisa menjadi konflik teologis. Utsman bin Affan mengambil langkah tegas namun bijak. Beliau meminjam mushafnya yang disimpan oleh Hafsah, lalu membentuk tim yang dipimpin Zaid bin Thabit, dibantu oleh sahabat terpilih. Instruksinya jelas. Jika kalian berbeda dengan Zaid dalam sesuatu, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan mereka. Inilah prinsip standarisasi. Mushaf disalin kembali. Beberapa eksemplar dikirim ke pusat-pusat wilayah seperti Kufah, Basrah, Syam, Mekah, dan lainnya. Kemudian naskah pribadi yang berbeda standar diminta untuk tidak lagi digunakan. Dan tujuannya satu, menjaga kesatuan bacaan. Kodifikasi Utsman bukan untuk membuat Al-Quran yang baru. Ia menstandarkan penulisan sesuai mushaf Abu Bakar pada saat itu. Dalil historisnya jelas. Timnya adalah sahabat senior. Rujukannya adalah mushaf yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada penolakan dari sahabat utama. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya aku menjadi khalifah pada saat itu, aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ini artinya kebijakan ini mendapatkan legitimasi kolektif. Langkah ini menyelamatkan Al-Quran dari potensi perpecahan. Bandingkan dengan tradisi kitab suci lainnya yang mengalami banyak versi dan perdebatan teks. Dalam Islam,
Mushaf Utsmani menjadi rujukan tunggal. Hingga hari ini, lebih dari 14 abad, teks Al-Quran tetaplah sama. Perbedaan qiraat tetaplah ada, namun berada dalam koridor yang sah. Inilah dampak keputusan pada saat itu. Kodifikasi Al-Quran adalah perjalanan yang panjang. Dari hafalannya para sahabat, ke Mushaf Abu Bakar, hingga standarisasi pada masa Utsman bin Affan. Dan di antara semua fase itu, keputusan Utsman adalah titik yang krusial. Ia melihat potensi perpecahan, lalu bertindak sebelum konflik itu membesar. Ia tidak mengubah wahyu, ia justru menjaga wahyu. Dan mungkin tanpa keputusan itu, hari ini kita tidak akan membaca mushaf yang seragam. Sejarah sering mengingat akan Khalifah Utsman bin Affan karena fitnah di akhir hayatnya. Namun peradaban mengingatnya karena mushaf yang ada di tangan kita saat ini adalah warisan terbesarnya.